Terima kasih Flamingo. Bentar dulu. Kalau ada yang goyang seperti ini, itu ambil gambarnya harus pakai teknik. Ambil kamera itu harus pakai teknik. Tekniknya itu adalah ambil gambar itu bagian pusar ke atas, yang pusar ke bawah tidak boleh. Itu kan namanya teknik kamera, begitu toh? Kalau ambil yang pusar ke bawah, agama larang. Jadi yang di belakang bisa masuk. Kampanye ini tidak ada siaran ulang, hanya siaran langsung saja. Ya. Saya mulai dengan kampanye. Saya mulai dengan dua informasi penting berkaitan dengan masa kampanye kita. Pertama itu sesuai aturan undang-undang ada. Pada tanggal 23 September 2 bulan yang lalu kira-kira, Bapak Elisa Kambu, Bupati Asmat kita selama 2 periode, resmi mengundurkan diri dari jabatan Bupati Asmat karena beliau harus maju sebagai calon gubernur di Provinsi Papua Barat Daya. Sesuai aturan, untuk maju pada tingkatan yang berbeda dan di daerah yang berbeda, seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah harus melepaskan jabatannya. Karena itu beliau mundur. Sebelum beliau pergi, Bapak Elisa Kambu panggil saya dan sampaikan beberapa pesan. Beliau bilang ke saya, "Adik Tom, di masa kampanye kalau datang ke kampung-kampung atau ke distrik-distrik, sampaikan pesan saya ini kepada masyarakat Asmat. Pertama, Bapak Elisa Kambu atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Kabupaten Asmat. Apabila selama 2 periode kepemimpinan beliau ada tutur kata yang mungkin kurang baik, ada sikap yang mungkin kurang enak, ada perilaku yang mungkin tidak berkenan kepada kita, atau mungkin ada pelayanan-pelayanan pemerintahan yang kurang menyentuh. Untuk itu, beliau atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf. Memang kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Tuhan kasih kita banyak kelebihan, banyak bakat yang baik. Di samping kelebihan dan bakat yang hebat, kita juga manusia punya banyak kekurangan. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Karena itu sebagai manusia kita mesti saling memaafkan. Karena itu di tempat ini saya juga memohon kepada warga Asmat, kita maafkan apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di masa lalu dengan Bapak Elisa Kambu, supaya beliau bisa berjuang dengan hati lapang di tempat yang baru di Provinsi Papua Barat Daya. Yang kedua, Bapak Elisa Kambu menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Kabupaten Asmat yang telah dengan setia mendukung kami berdua selama 2 periode memimpin kabupaten ini. Karena itu, beliau atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Asmat yang telah mendukung kami selama 2 periode kepemimpinan, kurang lebih 8 tahun 10 bulan. Yang ketiga, beliau menyampaikan salam untuk kita semua di Asmat. Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua, sejak tanggal 26 September
saya resmi menjalani cuti kampanye, cuti di luar tanggungan negara. 2 bulan saya cuti. Selama saya cuti, pemerintahan di Kabupaten Asmat dipimpin oleh pejabat sementara Bupati Asmat, PJS Bupati Asmat, yang ditunjuk oleh Gubernur Papua atas nama Saudara William Andre da Costa. Saya cuti kurang lebih 63 hari. Tanggal 24 November pukul 00:01 saya aktif sebagai pelaksana tugas Bupati Asmat sampai akhir masa jabatan. Saya ulangi. Itu informasi yang kedua. Berikut saya bicara program kerja, visi misi saya dengan Bapak Yoel Manggaprau apabila terpilih sebagai bupati wakil bupati. Memang bukan apabila, tapi sudah terpilih. Sudah terpilih, kami ini sudah terpilih. Kami dua ini sudah menang. Ini Adik Sil dengan pasukannya, tim pemenangan kita, mereka saksi. Kami ini sudah menang, saya dan Pak Yoel. Karena 20 anggota DPR dengan seluruh 8 partai politik bekerja untuk kami dua di lapangan. Tapi hanya untuk menghaluskan bahasa saya bilang apabila terpilih. Sebenarnya kami sudah terpilih dan menang. Kenapa kami dua kejar kerja keras di lapangan, kerja keras di lapangan? Bukan soal menangnya, kalau menang kami sudah menang. Yang kami kejar itu adalah presentase kemenangan. Kami kejar rekor. Kalau sering Bapak Yoel bisa menang di atas 70%, maka itu adalah rekor pilkada sepanjang 20 tahun sejarah Kabupaten Asmat. Dan itu yang kami kejar. Hal-hal yang akan kami kerjakan, saya mulai dari yang pertama, yang paling umum sekali. Di dalam program kerja kita, dokumen resminya ada. Kami cantumkan program pemekaran Kabupaten Asmat. Kenapa program pemekaran ini penting? Dan harus kami sampaikan kepada warga Asmat. Kabupaten Asmat hari ini luas wilayahnya 25.000 km persegi, lebih kurang. Dengan jumlah penduduk 116.000 jiwa lebih. Kalau kita buat perumpamaan, Asmat ini ibarat rumah besar dengan 116.000 jiwa penghuninya. Dengan satu kabupaten, ibaratnya hanya satu tungku yang melayani begitu banyak penghuni. Akibat satu tungku ini, hari ini kita lihat banyak rakyat kita tidak mendapatkan sentuhan pelayanan pemerintah. Banyak rakyat kita tidak bisa berpartisipasi dalam pemerintahan, tidak bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Hari ini kita lihat banyak anak-anak kita, banyak adik-adik kita lulus dari perguruan tinggi, pegang ijazah sarjana, datang ke Kota Agats mau melamar pekerjaan, tidak cukup lowongan bagi mereka. Akibatnya hari ini kita lihat, kita punya anak-anak, kita punya adik-adik di sarjana tapi pengangguran di kampung-kampung. Betul tidak? Ini terjadi karena tungku yang melayani kita dalam rumah besar ini hanya satu tungku. Karena itu pemekaran ini harus didukung oleh warga Asmat. Harus didukung supaya di dalam rumah besar ini kita punya 2 tungku lagi. Dengan 2 tungku baru kita harapkan
saudara-saudara yang selama ini tidak mendapatkan sentuhan pelayanan, itu bisa mendapatkan sentuhan langsung. Ini adalah tujuan kita. Saya tadi pagi dengan Bapak Yoel diarak dari pelabuhan pakai perahu ini. Ketua adat dari Jawiasiu bisik ke saya, adik, kita pikul adik dua ini. Kami tahu kami dua sudah menang, kamu dua sudah menang. Kita pikul ini, kita bukan mau minta apa-apa. Kita hanya mau minta kamu jadi harus pemekaran untuk Asmat Tengah. Tepuk tangan untuk saudara-saudara kita dari Dapil 3. Luar biasa cara berpikirnya. Dan ini yang akan kita perjuangkan. Saya mau bicara di tempat ini. Sampai hari ini sudah ada beberapa calon gubernur yang datang ke Asmat, tapi tidak ada satupun yang bicara tentang pemekaran provinsi, pemekaran kabupaten di wilayah selatan Papua. Seolah-olah perjuangan ini hanya perjuangan bupati, padahal perjuangan ini perlu juga dukungan gubernur. Tapi orang tutup mata terhadap realitas kita hari ini di Papua Selatan. Ini seharusnya menjadi perjuangan bersama, bukan hanya perjuangan calon bupati. Tapi tidak ada satupun. Orang debat-debat pun tidak ada yang singgung barang ini. Buta politik, tapi semua mau paksa diri jadi gubernur. Tidak ada keberpihakan kepada masyarakat Papua Selatan. Padahal pemekaran kabupaten itu penting. Kenapa penting? Papua Selatan luasnya begitu besar, tapi kabupaten hanya ada 4. Untuk mempercepat kemajuan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pemekaran kabupaten itu wajib diperjuangkan oleh semua kandidat, baik bupati maupun gubernur.